Pergi tanpa pesan kan? Jauh perjalanan, jauh perjalanan, mencari intan pujian. Aduhai, di mana Tuhan? Mengapa pergi tanpa pamitan? Pergi tanpa pesan kan? Ya udah gitu. Apa maknanya? Enggak. Tapi banyak lagu yang kuat. Bisa kan juga justru lu nggak sebenarnya ini gue bokis lu lagi, gue nggak lagi ngebokisin lu mas, gue sangat amat bermakna lo. Pergi tanpa pesan kan? Jauh perjalanan, jauh perjalanan, mencari intan pujian. Aduhai, di mana Tuhan? Mengapa pergi tanpa pamitan? Pergi tanpa pesan kan? Ya udah gitu. Apa maknanya? Enggak. Tapi banyak lagu yang kuat. Bisa kan juga lu justru sebenarnya ini gue bokis lu lagi, gue nggak lagi ngebokisin lu mas, gue sangat amat bermakna lo. Silakan diartikan sendiri. Ya ini faktanya biasa tapi pemaknaannya bisa luar biasa karena ya macam-macam pikiran orang juga kan. Masalah bunyi, masalah image tuh bang, creating image. Iya, iya. Tapi lagu-lagu tradisional kita kan sebenarnya nggak ada maknanya. Banyak yang justru karena suaranya itu justru kuat. Suaranya? Kayak mantra-mantra itu kan nggak ada makna. Kan suara. Iya. Gua nggak tahu deh maknanya. Po ame balalang kupu. Siang makan. Po ame apa artinya sih? Nggak ada. Tapi itu kuat. Kayak preng reketek gunung gamping ambrol. Nggak ada. Banyak tuh di Jawa kayak gitu. Dan juga di tradisi-tradisi kuat. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kenapa Nina Bobo ya? Kenapa nggak Nikita Mirzani Bobo? Apa gitu? Imajinasinya beda soalnya. Iya, soundnya beda. Iya, iya. Sri Mulyani Bobo, beda lagi. Tutut Soeharto Bobo, beda lagi. Apa ya? Oh Nina. Nina. Makanya di novel Eka Kurniawan, yang mau difilmin tuh. Cantik itu Luka. Kalau nggak salah itu ada tokoh namanya Nina kan? Mas baca itu nggak? Cantik itu Luka. Cantik itu ya, loh. baca. Nina. Yang ceritanya si ini. Sama si cowok kenek ini suka. Kan nama Nina. Nah, di buku itu yang paling membangkitkan imajinasi gua, si tokoh pelacur yang namanya Nina ini yang dia bayar, yang dia sakit hati karena apa? Oh, kok ngewenya lu keluar cepet banget diketawain sama pelacurnya kan gitu kan? Iya, cerita iya. itu kan gitu kan, si Eka Kurniawan kan, namanya Nina. Dan itu sama kayak gue cerita sama lu mas tadi PK Ojong. Gue SD baca Kompas. PK Ojong, wow. Muncul. Nggak tau, nggak tau gue mungkin orang yang dari sebuah nama kalau gue bisa dengar itu gue bisa apa ya, kayak misalnya gini lu buat lukisan nih gue cuma dari nih gini doang gitu ya. Ntar dari situ bisa gue tiba-tiba bisa banyak gitu. Kalau ini ya pas bener nih, ini Nina bener nih misalnya gitu ya. Kalau jadi Nabu Boy. Kalau gue nggak dapet, aduh gue nggak suka bunyi ya. Kalau gue nggak dapet. Tapi gara-gara nih Nina tuh. Kasih gue setengah jam deh, ntar gue kelarin. Gue bisa mulai apapun dari ini. Kemana, kayak minggu lalu anak lo si Koko bikin coret-coretan. 10 menit kemudian lo jadi iya, gitu. persis. Karena gue nyambung sama anak gue ya, anak gue gitu. Iya, iya. Kayak gitu aja. Kalau itu mah sederhananya ya. Ya. Itu kan creating image. Coba namanya bukan Nina. Gak berbekas di gue. Coba bukan Maria Zaitun namanya. Gak berbekas juga. Coba namanya bukan Maria Magdalena. Keren banget ya. Coba namanya bukan Mother Teresa. Keren banget. Coba namanya bukan Ibnu Sina. Avicenna. Wah.
nama-nama yang dan itu soundnya. Sound. Kiai Haji Wahid Hashim. Wow, man. Itunya Hasyim Ansyari. Gila, gokil, keren. Siapa nih orang? What a name, gitu lah kalau kata orang English. Bunyi ya. Itu yang membuat lo juga kuat mengingat ketika menyanyikan sebuah syair yang panjang, karena lo ada bunyinya. Ya gue inget bunyinya, yang gue inget bunyinya. Lalu keluar semua tuh ingatan. Yang gue inget bunyinya. Kan orang, makanya gue bingung. Orang nanya, Jack kok lo hafal sih sepanjang itu? Loh, manusia dimungkinkan untuk melakukan itu. Dengan bantuan bunyi tadi. Gini, orang bisa hafal Quran, hafiz, rapper, ya teksnya panjang banget dan cepat. Butet monolog, panjang sepanjang itu. Memang dia latihan. Lu bisa, lu latih aja, lu nyanyiin aja terus. Bisa, kita punya kemampuan itu gitu. Dan itu biasa aja gue bilang sih. Maksudnya apa sih, biasa aja men. Kalau menurut gue bukan gimana tapi. Iya itu muncul lah ya. Lu bisa. Tapi pemicunya suara tadi. Yang gue inget satu suara dan gue inget di kepala gue ada adegannya gitu. Oke. Sehingga itu keluar ya. Lagu apapun yang gue buat itu gue inget ada adegannya gitu, kayak gue ada. Kayak ada gambar bergerak gitu di kepala gue yang gue inget, dan gue inget soundnya gitu. Jadi salah satu guna rima di gue adalah untuk mengingat. Kalau di rap itu kan kayak wordplay ya. Kalau gue nggak begitu wordplay, gue nggak begitulah itu sebenarnya. Tapi lo lebih ke rima suara. Rima bukan sebagai wordplay yang kadang gini. Lu bisa nyiptain rima yang bagus banget tapi nggak ada isinya, dan it's okay juga, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di gue kadang rima kadang fungsinya itu fungsi kesekian sih itu ya, untuk membantu gue mengingat. Karena yang gue ingat bunyinya, bunyi katanya gue ingat. Doa-doa kan banyak kayak gitu juga ya. Orang mungkin nggak paham maknanya, tapi karena bunyinya dia dengar, diulang-ulang, lalu hafal. Bunyinya. Bunyi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunyinya. Sama orang teriak, Allahu Akbar. Wow. Satu teriak, Haleluya. Bunyi. Jancuk. Bunyi, dapet ya. Anjay! Terus sekarang dimasalahin. Ya Allah. Itu juga lo pakai nama Woyo itu ya itu. Bunyi. Bunyinya aslinya kayak gimana sih kalau Woyo? Gue nggak tahu kenapa ya, itu gue iseng aja ngomong Woyo gitu. Terus tiba-tiba jadi Woyo. Itu kan dari Pasapardi. Hey Pasapardi, Woyo. Terus gue gak tau kenapa tiba-tiba gue main di mana anak SMA. Pasapardi Woyo. Iya apa? Bunyinya. Apa arti Woyo? Gak tahu. Apa kek? Tapi image kepala orang bisa macam-macam itu. Dan itu membuka ruang seluas itu. Yes, itulah. Creating image ya. Mungkin itu. Saat ini yang gue pelajari ya. Mungkin gue salah. Atau gue gak tahu gue kurang tepat atau gimana. Tapi saat ini itu yang gue tahu. Imagine, John Lennon. Tentang apa itu? Imagine all the people living in... Kan lu ngebayangin kan? Iya. Ngapain nih kita gara-gara beda agama doang, beda ideologi. Kita nggak pernah akur, nggak pernah damai, dan terus kita memikirkan dunia yang ideal. Kan itu salah satu fungsinya lagu. Apalagi kalau bukan untuk inspiring. Ya. Tapi Imagine kan syairnya juga kuat. Artinya ada makna yang orang bisa relate ke arti dari kata itu. Ya itulah itu ya apa ya. Buatan lagu ya. Atau kalau gue bilang lagu sebenarnya musik itu juga itu cuma alat doang nih mas. Alat untuk? Meluruskan yang bengkok dan membengkokkan yang lurus. Supaya wajar aja.
musik, kalau buat gue musik alat untuk dua itu aja. Entah membengkokkan yang lurus atau meluruskan yang bengkok. Udah itu aja. Contoh misalnya gini, sederhananya ya, sederhananya. Ini pemahaman saya. Bisa jadi gue salah mas, tapi ya bodoh amat. Life is free man. Bebas. Di studio lagi. Studio gue bebas. Di negara kita hukum katanya bengkok. Iya. Katanya lagi, bukan katanya, emang bengkok. Nafikula nyanyi mafia hukum. Hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Dia meluruskan yang bengkok. Menginspirasi orang, mengingatkan orang, men, hukum nggak pandang bulu, men. Ayo dong, kira-kira, men. Gitu ya. Contoh, atau membengkokkannya lurus. Generasi baby boomers di Amerika tahun 60-an tau. Muncul gini, saat pertama kali Allen Ginsberg muncul, Ken Casey muncul, LSD trip muncul, itu acid test muncul, itu Jack Kerouac on the road, itu yang dimana gini, hippies muncul gitu, yang dimana saat dimana Americans berpikir apa artinya sih menjadi Americans? Gitu. Karena kan zaman itu kan yang lurus, ada penelitiannya gue baca, anak mudanya tuh di Amerika, nah ini konsumtif kan Amerika kan, makanya Amerika burger aja extra large, Coca-Cola segede bagong, mereka suka yang super size ya kan? Steak aja selebar. Yang semakin gede semakin bigger is better. Gitu kan filosofi Amerika. Mereka pengennya gua SMA lulus kuliah, gua cari duit yang banyak, gua punya pekerjaan mapan, gua punya mobil bagus. American's dream. Yeah. I wanna have a nice car. Semua orang Amerika pengen punya mobil bagus. Terus gua punya rumah 2 lantai yang ada kebunnya, ada ini. Terus gua mapan. Ada istri cantik. Ada istri cantik. 2. Ada anak 2. Anak cewek, baik-baik. That's the way of life. Terus ada lagi, ada orang lain yang nggak. Men, gue nggak mau. Hidup dengan impian seperti itu. Enggak. Gue nggak mau. Gue nggak mau ngikutin itu. Dia punya mimpi yang lain. Gue nggak mau ngikut orang tua gue. Gue nggak peduli sama agama orang tua gue apa. Gue nggak peduli sama ajaran mereka apa. Gue nggak peduli sama kata-kata lu. Gue nggak peduli tentang konsep lu tentang kebersihan. Gue nggak peduli tentang konsep lu tentang benar salah. Beatles kan pertama muncul dibenci sama orang tua. Ya. Karena orang tua nggak ngerti ini anak muda ngapain sih. Bahkan sampai di sini dibenci sama yang paling tua. Ngaknya kok. Orang kan ini anak muda ngapain nih? Beatles kan gitu pertama kali benci orang tua benci. Karena apa? Membengkokkan yang lurus dia. Hey man, hidup lu gitu. Terus tiba-tiba LSD muncul, obat-obat meskalin muncul, obat-obat yang alternate pikiran muncul. Kan, Timothy O'Leary muncul, Lucy in the Sky. Orang mulai berpikir Beatles pergi ke India. Sesuatu yang crossing yang enggak bahwa hidup tuh ternyata enggak cuman lu lahir SD SMP SMA kuliah lu cari kerja mapan pakai baju yang bagus pakai jas ya punya duit banyak biar lu bisa makan steak yang gede banget enak bisa combo triple combo ntar lu punya tabungan punya deposito terus lu punya rumah udah gitu aja terus ntar lu mati dadah. Orang ada yang nggak mau kayak gitu itu bukan gua. Dan musik berperan di situ. Membengkokkan yang lurus atau meluruskan yang bengkok tadi. Emang kalau nggak ada musik ada hipis gimana? Jadi musik kayak kontrol sosial ya, J? Apa? Kayak kontrol untuk sosial isu atau sosial apa yang sedang. Seperti cermin ya.
bisa juga dia alat untuk menobrak sistem. Tapi gue nggak percaya bahwa seni bisa membuat dunia lebih baik. Nggak juga, gue nggak percaya itu ya. Pandangan naif gue bilang. Oke. Dan di banyak musisi sebelum lo kan banyak yang melakukan itu juga. Apa? Menjadikan musik sebagai alat untuk cermin sosial kritik. Dan lo kan sering diasosiasikan dengan Iwan Fals. Iya. Menurut lo sendiri gimana? Ya nggak Asosiasi. mau, Mas. Dengan segala hormat terhadap Mr. Iwan Fals. Dia legend. Yes. Dia punya jalan dia sendiri. Saya juga mau punya jalan saya sendiri. Saya nggak mau ngikutin jalan dia. Gue mau kayak di hutan tuh. Buka jalur. Buka jalur. Nebas sendiri. Enggak, gue nggak pengen di jalan setapak orang lain. Mungkin tuh enak ya, tapi enggak. Gue punya pedang. Gue bisa main sendiri, nebas sendiri. Gue pengen pergi kemana hati gue mau. Kan tadi gue bilang gue gypsy. Iya. Nama lo itu yang membentuk jalan itu juga. Gue mau bikin jalan gue sendiri. Karena setiap orang kan nggak ada yang pengen disamain. Ya. Tapi relasi dengan Iwan Fals. Apa? Relasi dengan Iwan Fals di banyak panggung kan lo sering bareng sama Iwan Fals ya nyanyi. Ada relasi khusus? Ada cerita lucu mau denger? Mau dong. Aduh. Enggak gini. Gue mesti hati-hati nih cerita. Iwan Fals main gue. Iya, legend. Gini. Gua dan tim gua itu, teman-teman gua itu di tim gua, teman gua itu kayak mereka punya bahasa sendiri gitu. Bahasa spesifik. Di antara lo doang gitu. Oke. Misalnya gini, Mas. Saya punya kru gitar. Kalau soundcheck, nama kru gitar saya Toyeng, Mas Broto. Mas Broto ya, sering disebut ya. Soundman dan menaker, Menteri Tenaga Kerja. Dari no manager, ada menaker. Manager mah apaan? Enggak, lu menaker, lu Menteri Tenaga Kerja. Supaya gue soundman, Dado. Kalau check sound, Mas Toyeng di panggung, Mas Broto di panggung, Dado di mixer. Pakai ini kan HT kan. Misalnya gitarnya fals. Mas Toyeng nggak ngerasa. Misalnya senar tiganya fals. Dado bassnya gini. Yeng, gitarnya Iwan. Ngerti nggak? Ngerti, fals. Fals. Oke. Oh oke. Itu bahasa Ya, dia. yang kalian mengerti doang kan. Yang lain mungkin kalau dengerin nggak ngerti. Ya. Mas Broto, gitarnya Iwan. Oh, berarti fals. Di stem namanya. Suatu hari kamu manggung di Makassar bareng. Saya diajak Iwan Fals. Bawain 3 lagu. Kan udah kenal dengan tim produksi Iwan Fals. Karena sebelumnya pernah berapa panggung bareng di Aku Cinta di Ancol itu sama Danila. Pernah. 3. Jadi kita juga kenal dengan selain dengan player Om Iwan sama kru-krunya, soundman-nya, kita jadi kenal semua kan. Di Makassar cek soundnya bareng sama kru-krunya. Dado di samping juga kru-krunya nih. Cek sound sama Fals gitarnya. Tapi ini kan kru Iwan Fals nih men. Dia kan ya kita temenan sama dia, baik-baik banget orangnya gitu, yang kita respect gitu. Tapi kan kita juga ngomongin pakai hati. Mas Toyeng gitar lu Iwan, ntar dia maksudnya apa? Gitu kan kali ya, gile lu. Si Dado improv. Mas Toyeng gitar lu dul. Nggak paham. Jreng, dul. Dul, jreng. Iya masih dul, jreng. Gitar lu dul. Terus Sumbang maksudnya. Mas Toyeng yang kami berantem. Maksud lu apa dulu anak sekolahan? Maksudnya gitar gak disekolahin? Maksud lu gimana nih? Gitar lu sumbang. Oh, oke.
nggak sadar gue ngomong depan mic. Dia juga ngomong depan mic. Nggak nyesel kan jadi datang ke Makassar? Ya enggak lah, gila gimana nyesel. Seneng banget lah. Dibilang suara JJ lagi sakit, makanya suara seret gitu. Oh enggak lah, gue ambil main gitar gini. Enggak lah bang, gila. Terus nah, tiba-tiba gue ngerasa senardo gue false nih. Terus gue ngomong, gak sengaja, kayak bisa lagi nih. Lu lagi main, fals, kayak gitu ya. Lu refleks gitu. Maksud gue gitarnya fals. Terus gue ngomong gitu. Fals. Baru gue nyadar, sebelah gue yang fals, men. Jangan-jangan dia salah konteks, orang-orang salah konteks, salah ngerti gue bilangin Iwan fals. Ya kali, gila men, gue